Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam berluhur. Di pertemuan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam berluhur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar fitur yang ada di Figma, dan juga kita kemarin sudah bisa mendesain aplikasi mobile dengan Figma, yaitu melalui tugas individu yang pertama. Bagi yang belum mengumpul, silahkan kumpul. Oke, di pertemuan kali ini, di pertemuan yang keempat, kita akan mempelajari tentang plugin yang ada di Figma. Kita akan mempelajari 7 plugin yang ada di Figma, yang mana ketujuh plugin ini fungsinya itu untuk mempercepat dalam mendesain user interface mobile application. Untuk yang pertama, pluginnya itu kita menggunakan plugin Lorem Ipsum. Jadi Lorem Ipsum ini merupakan konten yang pertama, konten sementara untuk digunakan sebagai text view ataupun text area yang berisi banyak kata-kata. Misalnya kita dalam mendesain aplikasi mobile, kita masih kebingungan apa sih konten yang akan kita isi. Nah, solusinya itu kita menggunakan plugin Lorem Ipsum. Nah, kita nggak perlu mikir sebanyak apa kata yang akan kita gunakan. Nah, untuk sementara kita menggunakan Lorem Ipsum. Jadi sebagai sampel ataupun konten sementara yang akan kita gunakan di dalam desain aplikasi. Seperti halnya Lorem Ipsum ini sering digunakan di template-template yang ada di aplikasi web, gitu kan. Kita sudah pernah menjumpai yang mana template untuk aplikasi web itu kita download, terus kita kita terapkan di web kita. Itu dia menggunakan Lorem Ipsum. Jadi di sini kita juga akan menggunakan plugin ini untuk mempermudah kita dalam mendesain, untuk mempermudah dan juga mempercepat kita dalam mendesain aplikasi, baik itu aplikasi mobile maupun aplikasi web. Nah, di sini kita terkhususnya kita lebih fokus ke
desain aplikasi mobile. Oke. Untuk plugin yang kedua, kita menggunakan content reel. Content reel ini itu berisi berupa teks ataupun image avatar yang ingin kita gunakan. Misalnya ini contohnya, misalnya kita ada beberapa image view yang akan kita tampilkan, yang mana di dalam image view tersebut terdiri dari gambar, terus selain itu ada text view juga yang mana berisi tentang nama si gambar itu dan juga alamat misalnya. Nah, di content reel ini juga selain ada avatar, terus ada nama lengkap, selain ada alamat juga berisi tentang tanggal lahir seseorang. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir, oh kita mau menggunakan nama siapa, oh kita mau menggunakan alamat mana, oh kita mau menggunakan foto yang mana. Nah, di sini kita menggunakan content reel, plugin content reel itu sudah tersedia semuanya, entah itu avatar, entah itu nama lengkap, entah itu alamat, entah itu tanggal lahir, itu sudah tersedia, tinggal kita gunakan. Misalnya kita perlu berapa data yang ingin kita gunakan, misalnya ini kan contohnya ada 3 contoh data yang kita gunakan. Nah, misalnya kita mau lebih dari 3 ataupun 10 ataupun 100, itu bisa, yang mana untuk penamaannya ataupun gambar avatarnya itu random yang digunakan. Itu bisa kita menggunakan plugin content reel seperti itu. Terus yang ketiga, kita menggunakan plugin color filter, yang mana di plugin ini ada 3 pilihan apabila kita mau memilih grayscale ataupun sepia ataupun invert. Nah, ini fungsinya itu mau mengubah warna gambar yang asli menjadi grayscale ataupun sepia ataupun invert. Nah, keutamaan dari plugin ini kan di fitur Figma itu tersedia juga untuk mengubah gambar ataupun yang namanya itu untuk color saturation, gitu kan. Secara manual kita bisa untuk mengubah misalnya ke dalam bentuk grayscale. Nah, namun itu masih manual. Nah, di sini kita menggunakan plugin color filter ini, dia secara otomatis sebanyak apapun, secara otomatis dengan cepat dalam hitungan beberapa detik itu sudah berubah menjadi warna yang ingin kita rubah. Misalnya kita mau menggunakan warna grayscale, mengubah. Nah, itu kelebihan dari plugin color filter. Adapun kekurangan dari plugin ini, jadi gambar yang sudah kita ubah menjadi grayscale itu nggak bisa kita rubah lagi menjadi gambar yang dalam bentuk aslinya, kecuali kita menggunakan undo, gitu kan, tombol undo untuk kembali ke tahap sebelumnya. Nah, disinilah ada kelemahan dari plugin color filter. Nah, ini sudah saya praktekkan. Jadi di bagian ini bagian ini asli, gitu kan, asli original. Di bagian ini untuk sepia, ya, warna sepia sudah dirubah. Ini warna grayscale, ini untuk invert. Nah, paham ya? Ada perbedaannya di masing-masing sepia, grayscale sama invert. Oh, ini ciri-cirinya invert nih, agak kebiru-biruan. Ini agak ke abu-abuan, ini grayscale. Oh, ini agak ke coklat-coklat, ini sepia. Nah, paham ya di sini. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan plugin split shape, dimana split shape ini yang namanya split, dia akan memotong
shape menjadi beberapa bagian. Misalnya shape ini ya, ada satu shape yang ukurannya misalnya ini 10, ini kali 3 misalnya. Ini akan kita bagi menjadi 3 bagian misalnya. Nah, dengan menggunakan split shape ini, dia secara otomatis akan membagi secara rata, besarnya sama gitu kan. Misalnya kita mau menjadi 3 kolom. Nah, seperti ini contohnya. Ini ukurannya sama antara yang satu ini dengan yang satu ini dengan yang satu ini, sama ukurannya. Itu untuk plugin split shape. Oh, bisa nggak kalau kita mau membagi beberapa baris misalnya? Oh, bisa. Tinggal di sini kita atur aja. Misalnya kolom di sini kita isi 1, terus row-nya 3, itu bisa. Seperti ini sudah saya praktekkan. Ini contohnya. Ini split shape yang mana sudah terbagi menjadi 3 kolom ya, 3 kolom dalam satu baris. Ini 3 baris dalam satu kolom gitu. Terus selanjutnya plugin find and replace. Ini seperti di Microsoft Word ya, yang sudah pernah kita ketahui untuk find and replace. Ini fungsinya untuk mengganti suatu kata ataupun beberapa kata. Kalau di Microsoft Word kita tinggal klik Ctrl R gitu kan, langsung kita ketikkan kata apa yang akan kita rubah, kita cari dulu. Terus kita mau mengubah menjadi kata apa, gitu. Nah, di sini misalnya sketch, kita mau mengubah kata sketch menjadi Figma di sini. Nah, semua kata yang ada di di text area itu yang berisi tentang sketch, itu akan bisa kita rubah. Semua sketch ini kita rubah menjadi Figma semua. Ataupun kita hanya satu aja, itu bisa gitu. Nah, di sini ini contohnya. Ini saya sebelumnya itu di sini ada lorem ipsum, $Sid Ahmed gitu kan. Di sini ada mana juga nih bagian mana lorem. Nah, yang saya ini lorem aslinya. Ini sudah saya rubah. Jadi lorem saya rubah menjadi kata saya gitu kan. Itu kita menggunakan plugin find and replace. Untuk selanjutnya kita menggunakan plugin map maker ya. Nah, sering kita gunakan juga di desain aplikasi web ataupun di desain aplikasi mobile, yang mana tujuannya peta ini yaitu memetakan suatu lokasi, suatu perusahaan ataupun instansi gitu kan. Misalnya kita mau membuat lokasi suatu instansi A misalnya, itu bisa kita menggunakan plugin mapmaker. Ini contohnya. Saya sudah mengatur di sini untuk lokasi Pangkal Pinang. Dan saya menggunakan box map street ya, berupa jalan. Ada banyak pilihan nantinya. Adapun untuk lebih detailnya nanti bisa kalian lihat di video tutorialnya. Terus selanjutnya untuk plugin spell checker, ini tujuannya untuk mengecek dan mengubah suatu kata yang salah gitu kan. Dia akan berubah, the word with an error is highlight in red. Jadi kata yang salah itu akan bertanda merah. Nah, kita bisa mengganti salah satu dari pilihan untuk memfitkan kata itu. Nah, misalnya ini saya awalnya itu saya ketik terima kasih tanpa terus saya menggunakan plugin spell checker. Itu ada dua option, kita mau tetap menggunakan ini atau kata yang sebenarnya. Nah, saya pilih untuk yang katanya sebenarnya ya, maka akan berubah menjadi terima kasih menggunakan gitu kan.
Itu kita menggunakan plugin spell checker. Tujuannya untuk mengecek dan akan mengubah kata-kata yang salah kita ketik. Misalnya ada terjadi typo ya, typo. Nah, kita bisa mengecek dengan menggunakan plugin spell checker. Oke, untuk teori pada pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.